tim muda Manchester United dikalahkan 3-0 oleh rival Liga Premier, Burnley, dalam pertandingan persahabatan tertutup di Carrington pada hari Rabu. 8 dari 15 pemain yang terlibat untuk United belum pernah bermain untuk tim utama sebelumnya, dan mereka kesulitan melawan tim lawan yang kuat. Pelatih Vincent Kompany menggunakan 22 pemain terpisah, dengan satu terkuatnya bermain di babak pertama sebelum semua diganti saat istirahat. Jacob Bruun Larsen, Jay Rodriguez dan Zeki Amdouni mencetak gol untuk tim asuhan Vincent Kompany. Pertandingan melawan pendatang baru IPL diatur untuk menjaga tingkat kebugaran para pemain tim utama, yang belum menjadi starter dalam pertandingan Liga Premier melawan Wolves dan Tottenham. Mereka yang diturunkan adalah Jonny Evans, Scott McTominay, Donny van de Beek, Hannibal Mejbri, Facundo Pellistri dan Anthony Martial. Ada juga penampilan produk akademi, Hannibal Mejbri dan Gore, dan Alvaro Fernandes. Tim U23 diwakili Teden Mengi, Mark Jurado dan Omari Forson. Rasmus Højlund tidak diturunkan meski ada kemungkinan ia masuk skuad untuk laga akhir pekan ini melawan Nottingham Forest di Old Trafford. Ten Hag juga mengawasi sesi latihan penuh di Carrington pada Rabu pagi, yang menampilkan para pemain yang menjadi starter melawan Tottenham, kecuali Mason Mount yang cedera, dan beberapa pemain muda di tim utama untuk mengisi jumlah pemain di sesi tersebut. Pengejaran Manchester United untuk gelandang tengah Fiorentina, Sofyan Amrabat, tampaknya telah mencapai titik balik baru. Sekarang klub Italia tersebut telah menurunkan harga yang diminta menjadi hanya 21 juta pound, menurut Talksport. Hingga Rabu sore, Amrabat telah menahan diri untuk tidak mengikuti latihan bersama skuad La Viola, tampaknya sebagai bagian dari upaya untuk mendorong kepergiannya. Amrabat juga belum dimasukkan dalam skuad klub saat mereka melakukan perjalanan untuk pertandingan berikutnya. Koneksi antara Amrabat dan United sangat kuat sepanjang jendela transfer. Ketidakmampuan United untuk menjual pemain dan menghasilkan dana yang diperlukan untuk mengakuisisi mantan pemain Utrecht itu menjadi batu sandungan utama. Setan Merah sangat ingin meningkatkan opsi lini tengah mereka, terutama mengingat cedera yang dialami Mason Mount, yang membuatnya sekarang absen selama 4 hingga 6 minggu, yang merupakan pukulan besar bagi United. Amrabat dikabarkan enggan mengikuti sesi latihan bersama Fiorentina, tampaknya berniat mempercepat kepindahannya dari klub. Perilaku Amrabat konsisten dengan perilaku seorang pemain yang hampir dipindahkan. Sesuai klaim media Italia, klub lain yang menunjukkan minat terhadap sang pemain, seperti Liverpool dan Atletico Madrid, selain United, tampaknya bersedia menunggu hingga tahap penutupan jendela transfer untuk melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan. Akhir jendela transfer semakin dekat, dan Manchester United masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum batas waktu 1 September. Masalah paling mendesak bagi Ten Hag adalah menyelesaikan keseimbangan timnya di lini tengah. United diketahui sedang mempertimbangkan untuk merekrut Ryan Gravenberch dari Bayern Munich. Pemain berusia 21 tahun, adalah gelandang box-to-box tetapi memiliki kemampuan bertahan untuk mendukung Casemiro, yang dibiarkan terekspos oleh duo Mason Mount dan Bruno Fernandes yang lebih maju. Sofyan Amrabat dari Fiorentina adalah pilihan lain bagi klub, dan merekrut salah satu pemain akan membuat United memenuhi salah satu prioritas utama mereka. Kiper adalah area lain yang dapat ditangani sebelum batas waktu 1 September. Tom Heaton awalnya digunakan sebagai pilihan kedua tim tetapi cedera yang dialami kiper berpengalaman membuat Dean Henderson kembali bermain. Henderson diketahui menginginkan bermain reguler di tim utama dan minat Crystal Palace dapat membantu meningkatkan pundi-pundi transfer United. Altay Baynder dari Fenerbahce adalah salah satu pemain yang bisa datang. Pemain berusia 25 tahun ini memasuki musim kelimanya di klub, seringkali menjadi kapten tim, dan bisa menjadi pilihan sebagai wakil Onana. Posisi yang mungkin ingin diperkuat oleh penggemar United adalah striker.
opsi cadangan yang murah dan berpengalaman akan membantu mengurangi beban di pundak Rasmus Højlund dan memberi United lebih banyak variasi dalam serangan. Dalam hal penjualan, kepindahan Harry Maguire ke West Ham United gagal. Mungkin sulit untuk menemukan pelamar yang bersedia membayar sebesar 30 juta pound yang siap dibayar The Hammers, dan Maguire diperkirakan akan bertahan. Eric Bailly adalah pemain lain yang membutuhkan klub baru. United akan bersemangat untuk menemukan rumah permanen baru bagi pemain Pantai Gading itu karena dia bukan bagian dari rencana Ten Hag. Brandon Williams adalah bek kiri yang diinginkan oleh Ipswich Town. Namun, Donny van de Beek nampaknya sulit menemukan peminat. Terakhir, ada beberapa pemain yang bisa mendapatkan keuntungan dari peminjaman. Hannibal dan Alvaro Fernandes bisa mendapatkan keuntungan dari masa pinjaman selanjutnya setelah tampil mengesankan di pramusim. Teden Mengi dan juga Marc Jurado bisa mengikuti dipinjamkan ke klub lain yang menaruh minat. Manchester United sedang dalam pembicaraan dengan klub Spanyol, Granada, mengenai Alvaro Fernandes. Bek kiri berusia 20 tahun itu diinginkan oleh klub La Liga. Pembicaraan berpusat pada peminjaman Alvaro Fernandes selama 1 musim, namun Granada menginginkan opsi untuk mengontraknya secara permanen. Fernandes menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Championship bersama Preston North End dan memenangkan penghargaan pemain muda terbaik musim ini. Granada tak sendirian, sebab pendatang baru IPL, Burnley, juga coba meminjamnya untuk 1 musim. West Ham, Las Palmas, Espanyol dan juga Eintracht Frankfurt tak urung menanyakan ketersediaan Fernandes. Ketika Tyrell Malacia mengalami cedera yang membuatnya absen dari pramusim, terdapat harapan besar bahwa Alvaro Fernandes akan mengklaim tempat di tim utama. Fernandes memang bermain di pramusim dan memberikan assist melawan West Ham, tetapi dia tidak melakukan cukup banyak hal untuk memaksa masuk ke tim utama. Dia tidak masuk bangku cadangan untuk salah satu pertandingan pembukaan Liga Premier. United akan menolak opsi permanen dan menjadikannya sebagai pinjaman langsung, tanpa klausul. Fernandes kemudian akan kembali ke Carrington musim panas mendatang dan memulai lagi untuk mencoba memenangkan hati Erik ten Hag pada tahun 2024. Manchester United dikabarkan sedang mengejar bek kanan Wolves, Nelson Semedo, menurut sumber Football Insider. Setan Merah ingin memperkuat pertahanan sayap kanan mereka dengan bek sayap menyerang yang unggul dalam melakukan overlap, dan Semedo yang berusia 29 tahun cocok dengan kebutuhan tersebut. Terungkap bahwa United telah menghubungi Wolves di hari-hari terakhir jendela transfer musim panas, menjajaki kemungkinan kesepakatan. Wolves mungkin berada dalam posisi di mana mereka harus berpisah dengan lebih banyak pemain top mereka sebelum akhir Agustus untuk mematuhi peraturan Financial Fair Play. Penjualan pemain klub baru-baru ini mencakup nama-nama terkenal seperti Ruben Neves, Nathan Collins, dan Raul Jimenez. Penjualan besar-besaran ini berkontribusi pada keluarnya pelatih kepala Julen Lopetegui dan Gary O'Neill dengan cepat mengambil peran sebagai manajer. Selain itu, maestro lini tengah Wolves, Matheus Nunes, telah dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester City di minggu-minggu terakhir periode transfer. Selama musim lalu, Semedo memainkan peran penting bagi Wolves dengan menyumbangkan 2 assist dalam 41 penampilan di berbagai kompetisi. Klub Midlands mendapatkan layanan Semedo pada tahun 2020 dengan biaya yang dilaporkan hampir 37 juta pound. Ketertarikan United pada Semedo menggarisbawahi niat mereka untuk meningkatkan kedalaman skuad, terutama di area di mana mereka mencari atribut khusus, agar sesuai dengan pendekatan taktis mereka. Bagaimana potensi pergerakan ini akan terjadi masih harus dilihat, terutama mengingat keterbatasan waktu di jendela transfer dan pertimbangan Wolves sendiri untuk masa depan. Harry Maguire dituduh menyabotase kesepakatan MU dan West Ham, sikapnya menimbulkan kecurigaan yang memalukan.
Maguire menolak West Ham United karena takut terseret ke pertarungan degradasi lagi, menurut Sam Allardyce. Meskipun statusnya terpinggirkan dalam rencana Erik ten Hag, Maguire menolak kepindahan ke West Ham setelah Manchester United menerima tawaran 30 juta pound awal musim panas ini. Namun pemain berusia 30 tahun itu menolak untuk keluar, menolak tawaran penyelesaian sebesar 6 juta pound dan menuntut 2 kali lipat jika dia ingin meninggalkan Old Trafford. Dan dia sekarang tampaknya akan bertahan di United setelah batas waktu musim panas, meskipun ditinggalkan dari 2 pertandingan pembuka Liga Premier musim ini. Allardyce, yang memiliki hubungan kuat dengan West Ham dan agen Maguire, mengklaim keengganannya berasal dari perjuangan The Hammers musim lalu ketika mereka nyaris menghindari degradasi ke Championship. Maguire, menurut Sam, menginginkan sesuatu yang lebih besar. West Ham mengangkat Liga Konferensi Eropa tetapi mengalami musim liga yang buruk, yang mungkin memicu kenangan buruk dari masa Maguire di Hull City. Maguire adalah starter reguler untuk Hull ketika mereka mengalami degradasi pada tahun 2017, sebelum menyelesaikan perpindahan ke Leicester City. Dia telah berkembang pesat sejak saat itu, menjadi kapten MU, dan mengangkat Piala Carabao musim lalu bersama Bruno Fernandes. Jika itu alasannya, maka pinangan Aston Villa selayaknya tidak ditolak lagi Maguire.